Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabrina Hairunisa dari kelas 11 TJKT 1. Jadi kita sekarang bertemu lagi di bab 2, yang dimana bab 2 itu membahas tentang networking model. Di dalamnya nanti saya akan membahas tentang TCP/IP, lalu layer, dan yang terakhir yaitu OSI. Baik, tolong maafkan jerawat saya. Jadi setelah ini kita bakal langsung saja memasuki pembahasan selanjutnya. Dan bila di antara kalian merasa kurang atas penjelasan saya, nanti saya akan kasih link PowerPoint saya di description atau di komentar video saya. Oke, selamat menonton. Nah, baik, jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih networking model itu. Jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Di sini ada beberapa contoh dari networking model yang tersedia dan cukup terkenal, yaitu TCP/IP dan OSI model. Baik teman-teman semuanya, sebelum lanjut saya meminta maaf terlebih dahulu dikarenakan di daerah saya sedang ada hujan. Jadi mohon maaf bila berisik karena suara hujan turun ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya ini tentang before open networking model exists. Jadi sebelum ada networking model, vendor-vendor itu memiliki semacam networking modelnya masing-masing teman-teman. Seperti vendor 1 dan vendor 2 mungkin. Lalu pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya sendiri, yaitu yang disebut Network Architecture atau SNA. Nah, baik, jadi asal-usulnya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih. Jadi suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor yang seperti tadi saya sudah jelaskan, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor dikarenakan mereka memiliki networking modelnya masing-masing. Setelah itu datanglah nih si networking model yang sedang kita bahas, dan networking model itu bertujuan agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan untuk menjembatani antar vendor-vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model atau TCP/IP model. Baik teman-teman, jadi di mana tadi saya sudah menjelaskan tentang before dan sekarang yaitu open networking model. Mungkin di antara teman-teman banyak yang bertanya-tanya atau sebagian bertanya-tanya tentang apa sih perbedaannya dari OSI model dan TCP/IP. Jadi untuk OSI model itu create by International Organization for Standardization atau disebut juga sebagai ISO. Sedangkan untuk TCP/IP model created by US Department of Defense atau DoD. Nah, jadi setelah open networking model eksis tersedia, maka setiap vendor bisa saling berkomunikasi dikarenakan menggunakan jenis networking model yang sama. Entah itu OSI model atau TCP/IP. Begitu teman-teman. Nah, baik, jadi di sini seperti ini nih contoh dari after open networking model exist. Jadi di mana sebelumnya before open networking model exist itu vendor-vendor tidak dapat berkomunikasi karena tidak memiliki networking yang sama. Sedangkan setelah after open networking model exist, jadi vendor-vendor itu dapat berkomunikasi dikarenakan satu networking model yang sama teman-teman. Seperti TCP/IP, TCP/IP, dan TCP/IP. Bisa jadi juga jadi OSI dan semuanya OSI. Jadi memiliki satu networking model yang sama pokoknya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang TCP/IP model. Karena tadi kita sudah membahas tentang networking model, jadi sekarang kita move ke TCP/IP model. Jadi TCP/IP model yaitu suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, bisa saling berkomunikasi. Jadi setiap networking model dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer, teman-teman. Perlu diingat, namanya itu layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Nanti di halaman selanjutnya kita akan membahas tentang itu, teman-teman. Namun, penerapan dalam real network
real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, baik, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk 4 layer itu biasanya namanya itu A, T, I, dan N. Dan untuk yang 5 layer yaitu A, T, N, D, P. Jadi di sini ada client dan juga server. Jadi client itu adalah aplikasi layer transport network. Jadi setiap layer itu memiliki kegunaannya masing-masing teman-teman. Nah, di halaman selanjutnya atau halaman berikutnya kita akan membahas dari mulai awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi kalian harus selalu standby dan mendengarkan. Nah, baik teman-teman nih, jadi yang pertama yaitu TCP/IP Application Layer sebagai antarmuka dengan aplikasi yang mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi contoh dari application layer yang sering ditemukan adalah HTTP atau HTTP. Nah, jadi di sana biasanya akan ada pemberitahuan teman-teman. Seperti contohnya semisal 200 oke. Jika ada tanda seperti itu, maka artinya request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Dan sebaliknya, jika 404 not found, itu terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Jadi bisa dibilang tidak berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu praktik application layer di CPT. Jadi kita bisa mengakses tampilan website yang dimiliki oleh server dengan mengetikkan IP address pada bagian URL. Dengan cara masuk ke server dan by default untuk servernya protokol di HTTP sudah mode on teman-teman. Lalu kita bisa mengakses tampilan website yang dimiliki oleh server dengan ketik IP address pada bagian URL seperti tadi ya teman-teman. Dan di sini terdiri banyak sekali contoh, yaitu HTTP yang tadi, lalu SMTP, dan POP3, IMAP, lalu SSH, dan lain sebagainya teman-teman. Baik teman-teman, dan ini yang ketiga yaitu transport layer. Maaf ya, ini di sini saya salah ngetik. Jadi di mana menyajikan atau memberikan servis ke application layer dan terdiri atau terdapat dari dua protokol yaitu TCP dan UDP. Di sini ada berikut gambar ya teman-teman, dapat kalian lihat. Bila kurang jelas nanti saya akan berikan linknya lagi teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya yaitu network layer. Jadi di sini terdapat IP yang dimana IP itu merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Perlu diingat bahwa IP merupakan nama dari perangkat komputasi. Fitur daripada IP ini yaitu addressing dan routing. Tersedia di IPv4 dan juga IPv6 teman-teman. Nah, jadi selanjutnya yaitu TCP/IP Network Layer pada bagian addressing, yang dimana memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Lalu di sini dapat kalian lihat TCP/IP Network Layer Addressing, yang dimana alamat IP yang dibawa itu berbeda. Dapat kalian lihat pada komputer 1 alamat IP-nya itu 192.168.1.1. Sedangkan pada komputer 2 192.168.1.2. Jelas berbeda ya teman-teman. Jadi itu pengertian lain dari addressing. Jadi untuk untuk itu bisa praktek langsung bagaimana kita memberi nama pada jaringan. Nah, baik, jadi yang sebelumnya itu tentang addressing dan sekarang kita tentang routing. Apa sih routing itu? Jadi untuk routing itu bisa kita sebut sebagai mencari rute tercepat untuk mencapai tujuan, teman-teman. Dapat kalian lihat pada gambar ini. Jadi intinya routing itu kita mencari rute tercepat untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya kita langsung bahas dua nih teman-teman, yaitu data link dan physical layer. Kita akan membahas ke physical layer terlebih dahulu. Jadi physical layer itu merupakan cabling pada suatu jaringan komputer yang dimana diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Jadi kabel UTP untuk yang berbasis wire atau yang menggunakan kabel dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasis wireless yang tidak menggunakan kabel, teman-teman.
Nah, selanjutnya yaitu data link. Jadi data link itu merupakan protokol yang dibutuhkan pada physical layer tersebut yang tadi, dan juga untuk error detection mekanisme atau untuk mendeteksi keeroran yang terjadi pada physical layer tersebut. Selanjutnya yaitu encapsulation dan decapsulation, yang dimana encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header sampai akhirnya berbentuk bit, kemudian akan dikirimkan ke receiver atau proses decapsulation agar menjadi data lagi. Jadi untuk encapsulation itu untuk membungkus data dengan beberapa header sampai akhirnya berbentuk bit, sedangkan untuk proses decapsulation agar data untuk agar bit yang tadi itu dapat diubah menjadi data tersebut. Nah, ini sudah mulai mau selesai teman-teman. Jadi di sini ada kegunaannya nih. Kegunaan dari application layer itu yaitu data, lalu transport layer, data, TCP header, dan segmen. Dan yang ketiga network layer, data, TCP header, IP, dan IP paket. Jadi mereka itu mempunyai mempunyai kegunaannya masing-masing teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu data link layer. Dari mulai data, TCP header, IP, DL header, dan DL tailor, lalu frame. Dan setelah itu dikirim sudah menjadi physical layer. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu OSI model layer, yang dimana ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984 membuat OSI, yaitu Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer model. 7 banyak sekali ya teman-teman. Jadi terdapat 7 lapisan pada OSI model. Dapat kalian lihat pada gambar ini yang warna putih. Yang pertama yaitu physical, yang kedua data link, network, transport, session, presentation, and the last application. Jadi di sini ada upper layer dan juga lower layer. Jadi untuk upper layer itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session dari 5 sampai 7. Berarti session, presentation, dan application. Lalu yang kedua yaitu lower layer, berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari 1 sampai 4, yang dimana berarti physical, data link, network, dan transport teman-teman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya. Bye, thanks for watching.